Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya karunia, rahmat, nikmat yang Allah berikan selama hidup di alam dunia ini, kita sebagai insan makhluk ciptaannya dapat menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di alam dunia ini. Kalaulah dalam perjalanan hidup kita ke belakang banyak melakukan kekeliruan, kesalahan, maka kesempatan hidup yang Allah berikan pada saat sekarang ini, marilah kita sama-sama untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, meninggalkan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang menjadikan dosa bagi kelangsungan hidup kita di dunia. Jangan sampai dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini terbawa mati. Karena kalau dosa dan kesalahan selama hidup di alam dunia ini terbawa mati, maka merugilah untuk kehidupan kita kelak di akhirat, tempat kita kembali yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan dan pertolongannya kepada kita, keluarga kita, sehingga diselamatkan oleh Allah di sisa kehidupan kita di alam dunia ini menuju keselamatan di akhirat, tempat kita kembali yang kekal dan abadi. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang pada saat sekarang ini ada dalam keadaan sakit, mendapatkan kesulitan-kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bekal beribadah. Ada yang sedang menuntut ilmu. Kita doakan kepada yang sakit, Allah sembuhkan kembali dari penyakitnya sehingga dapat melaksanakan aktivitas kegiatan beribadah sebagaimana mestinya yang harus dijalankan sebagai makhluk ciptaan Allah, yang mana hidup di alam dunia ini ditugaskan oleh Allah kepada manusia untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Dan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah yang mendapatkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, semoga Allah mengganti dari kesulitan itu dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Diberi kemudahan untuk mendapatkan rezeki dari rezeki yang halal yang mengantarkan keberkahan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Diberi ilmu kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang menuntut ilmu. Ilmu yang diberikan oleh Allah yang dituntut oleh saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah itu bermanfaat untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan langkang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah di sisa kehidupan di alam dunia ini untuk sama-sama memperbaiki amal ibadah kita. Adapun kajian yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu ada 10 hiasan setan di dalam hati manusia. Di antaranya yang pertama yaitu ujub. Ujub merupakan kebiasaan orang-orang yang dihiasi oleh setan di dalam hatinya, sehingga di dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-harinya itu memastikannya itu bahwa akan berhasil apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, usaha-usaha yang kita perbuat, ilmu yang kita tuntut, pasti akan berhasil. Manusia
tidak boleh memastikan, karena kepastian yang hakiki, hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia hidup selama hidup di alam dunia ini hanyalah berikhtiar, berusaha. Adapun hasilnya hanya Allah lah yang akan menentukannya. Dan kita tidak boleh takabur, yaitu di dalam hiasan setan yang ada di dalam manusia. Takabur merupakan perbuatan yang tercela, di mana seseorang tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Padahal setiap manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan-kesalahan selama hidupnya. Kalaulah mungkin ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita menegur kepada kita bahwa ada di antara saudara-saudara yang melakukan kesalahan, lalu timbul dari sesama saudara-saudara yang prihatin mungkin melihat seseorang melakukan kesalahan, lalu ditegur dan diluruskan, jangan sampai tenggelam di dalam kesalahannya. Lalu ada pula dari seseorang yang mungkin menghina kepada sesama umat manusia. Ini pun tidak boleh terjadi dilakukan oleh umat manusia untuk menghina kepada sesamanya. Karena manusia hidup di alam dunia ini sudah diciptakan oleh Allah sama derajatnya di sisi Allah bagi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang melakukan kebenaran, kejujuran di dalam kehidupannya. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat ke-26. Asal mula manusia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Shadaqallahul adzim. Dan sesungguhnya telah kami jadikan manusia dari tanah kering, dari tanah hitam berubah bau. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hijr. Terjadinya manusia hidup di alam dunia asal mulanya diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, dari tanah hitam berubah bau. Dari tafsir yang dijelaskan oleh Buya Hamka tentang tafsir dari surat Al-Hijr ayat 26 ini, dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah hitam yang berubah baunya, lalu diambil lalu dijadikan tanah kering. Dari sanalah asal sekali dari kejadian manusia pertama. Dari tanah yang telah berubah baunya itu, entah asalnya menjadi lumut atau lanau. Lalu dari sana ditimbulkan hidup, entah melalui peringkat proses beberapa masa. Tuhanlah yang Maha Tahu. Kita manusia hidup di alam dunia ini, janganlah ujub, takabur, ria, sombong, karena segala sesuatunya kehidupan kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hiasan setan yang ada di dalam hati manusia setelah takabur diiringi dengan penyakit ria yang di dalam segala macam perbuatannya ingin dilihat oleh orang lain. Ini pun perbuatan setan yang membisiki ke dalam lintasan hati manusia,
Jangan sampai kita kalau mau melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, serta melakukan mungkin kebaikan-kebaikan, kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, tetapi ingin dinilai oleh sesama umat manusia. Jangan sampai kalau kita mau melakukan kebaikan, niatkanlah di dalam hati kita ikhlas lillahi ta'ala. Karena segala sesuatu yang datang kepada diri kita hanyalah Allah yang memberikannya amanah kepada kita. Kita diberi harta, kita diberi ilmu. Hanya Allah lah yang memberinya kepada kita. Kewajiban kita di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, tetapi kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kebaikan, hanyalah Allah yang Maha Tahu. Dan hiasan setan yang ada di dalam hati manusia yang keempat, yaitu tidak mau dikritik. Ini pun merupakan penyakit yang ada di dalam hati manusia. Jangan sampai kita di dalam perilaku keseharian itu merasa diri kita itu paling benar, merasa diri kita paling pintar, merasa mungkin kita itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak sampai kekurangan. Tatkala ada orang yang mengkritik kepada kita, kita sakit hati, tidak mau menerimanya. Jangan sampai ini terjadi karena kritikan-kritikan yang datang dari sesama umat manusia. Jadikanlah kritikan untuk mengoreksi kekeliruan, kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Biarpun melakukan kesalahan, misalnya biarpun melakukan kesalahan tidak mau menerima kesalahannya, tetapi kita harus dengan jiwa besar, hati yang lapang. Kalau kita dikritik oleh orang lain, harus menerimanya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kalau kita selalu mau menerima kritikan-kritikan dari orang lain, menyediakan perbaikan untuk kelangsungan hidup kita di alam dunia ini, menuju ke jalan yang lebih baik lagi. Dan hiasan setan yang ada di dalam hati manusia yang kelima, yaitu iri hati, dengki, tidak senang melihat kelebihan yang ada pada diri orang lain. Ini pun merupakan penyakit yang dibisiki oleh setan ke dalam hati kita. Kita seharusnya kalau melihat seseorang berada dalam kebahagiaan, kesenangan dalam hidupnya, kita mensyukuri anugerah yang Allah berikan kepada seseorang, mendapatkan kebahagiaan, mungkin kecukupan rezekinya, diberikan kesehatannya, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita iri hati, dengki kepada orang lain yang berbuat baik kepada sesama umat manusia. Tetapi kewajiban kita tiada lain mensyukuri atas anugerah nikmat yang diberikan kepada salah seorang di antara sesama kita. Dan yang keenam yaitu hiasan setan yang ada dalam hati manusia, yaitu dendam kesumat. Ini pun merupakan penyakit manusia yang harus dihindari jauh-jauh. Jika seandainya ada salah seorang di antara sesama kita yang mungkin mendapatkan ujian ditegur oleh orang lain, ujian mendapatkan fitnah dari orang lain, dan lain sebagainya. Jangan sampai tertanam di dalam hati sanubari kita itu merasa dendam
kepada salah seorang yang telah memfitnah kepada kita. Kewajiban kita, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah. Kita kembalikan lagi kepada Allah segala macam peristiwa, kejadian yang menimpa kepada diri seseorang di antara sesama umat manusia. Jangan sampai tertanam di dalam hati kita itu sifat dendam kepada sesama umat manusia. Tetapi kewajiban kita harus saling memaafkan di antara sesama kita. Harus saling menasehati di antara sesama umat manusia untuk menuju ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh yaitu namimah. Maaf, bukan yang ketujuh, melainkan yang keempat yaitu sum'ah.